Kemunculan Velvet Revolver seolah mengingatkan kita kembali pada GNR dengan Use Your Illusion-nya dan Stone Temple Pilots dengan Thank You. Tetapi album Contraband milik Velvet Revolver berbeda, lebih bagus dan langka. Adalah Scott Weiland, mantan vokalis Stone Temple Pilots, dan 3 orang mantan Guns N' Roses, yakni gitaris Slash, bassist Duff McKagan dan drummer Matt Sorum, serta gitaris kedua Dave Kushner. Mereka telah bergabung dalam grup baru dengan nama Velvet Revolver. Sepertinya kita tidak bisa menutup mata pada mereka yang telah malang melintang di pentas musik hard rock pada separuh abad ini. Album pertama mereka, Contraband, pada dasarnya lebih ketat dan lebih panas, dan juga gencar dalam pembuatannya daripada yang kita harapkan. Sesuatu yang dimiliki oleh sebuah band yang mulai debutnya dengan mencoba kemampuan vokal mereka dengan menyanyi untuk acara reality show VH1. Single Sucker Train Blues, tembang yang membuka album ini dengan permainan bass menderu-deru dipadu dengan tarikan vokal Weiland yang khas dibentuk dari Stone Temple Pilots. Perpaduan yang selaras ini lebih mirip gaya Def Leppard dengan gaya vokal Weiland yang monoton dalam melantunkan tembangnya. Suaranya melolong seperti serigala yang melihat setan, seakan hendak membawa kita ke pusat neraka dengan syair-syairnya. Di samping itu, permainan Slash yang tinggi dapat kita temui dalam tembang Do It For The Kids, dan seakan membagikan kembali permainan soprannya dalam Sweet Child O' Mine di tembang Fall to Pieces. Sementara itu, permainan bass dari McKagan berpadu dengan gepukan drum dari Matt Sorum mengalun indah dalam tembang Big Machine, dan juga seperti dalam tembang Slither yang secara penuh bergaya Stone Temple Roses. Setelah sudah merasa kurang goks lagi bersama band yang berlambangkan senjata dan mawar itu, para personel GNR yang keluar pada tahun 1996 membentuk sebuah band baru yakni Velvet Revolver. Sebenarnya ex-GNR yang lain yakni Izzy Stradlin dan Steven Adler juga sempat daftar untuk join di posisi gitar dan drum. Tapi no one knows, Slash lebih memilih Matt Sorum dan Dave Kushner. Scott Weiland sendiri sebelum bergabung dengan Velvet Revolver sudah merupakan teman dari Duff McKagan. Selain itu, Scott juga sudah pernah tampil manggung dengan Dave Kushner sewaktu Stone Temple Pilots masih bernama Mighty Joe Young, dan sewaktu Dave Kushner masih menjadi anggota Electric Love Hawks. Velvet Revolver adalah sebuah band rock asal California yang berdiri pada tahun 2002. Pemilihan nama Velvet Revolver dimulai dari Slash yang pada awal mulanya mengajukan nama Revolver, sementara Scott Weiland mengusulkan tambahan Black Velvet. Tetapi, berhubung Slash merasa kalau nama itu agak terdengar mirip dengan Stone Temple Pilots, akhirnya diputuskan kalau kedua nama itu digabungkan dan dipersingkat hanya Velvet Revolver. Oke, untuk penyebutan nama Velvet Revolver ke depannya, saya akan persingkat menjadi VR. Lagu rekaman VR yang pertama adalah Set Me Free, yang merupakan soundtrack film Hulk pada tahun 2003. Juga memainkan lagu Pink Floyd Money yang jadi bagian dari film Italian Job. Gigs pertama mereka adalah El Rey di Los Angeles di bulan Juni tahun 2003. Pada tahun ini, mereka juga sudah mulai merekam album pertama yang diberi judul Contraband yang dirilis di bulan Juni tahun 2004. Contraband sendiri cukup sukses di pasaran, yakni dengan menduduki posisi pertama di Billboard Album Chart dan posisi ke-11 di British Album Chart. Single yang juga merupakan video pertama mereka adalah Slither, sukses bertengger di peringkat pertama Billboard Mainstream Rock Track Chart. Setelah itu, menyusul pula lagu bertipe ballad Fall to Pieces dan hard rocker Dirty Little Thing. Setahun kemudian, album Contraband sukses terjual 2 juta kopi di Amerika Serikat, dan mereka juga sudah mulai tur Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Menyusul sukses Contraband, VR mulai menggarap materi di album selanjutnya Libertad, yang diproduseri oleh Brendan O'Brien yang menggantikan produser sebelumnya Rick Rubin. Dengan lagu utama Get Out The Door, yang dipilih secara voting di website resmi VR, mengalahkan Let It Roll dan See Mine, yang dirilis pada tanggal 28 Januari tahun 2008. Berdasarkan Blabbermouth.net, Scott sempat masuk rehabilitasi dan VR terpaksa membatalkan tur Australia yang sebelumnya sudah delay 2 bulan. Mereka mulai manggung lagi di Dubai pada tanggal 8 Maret 2008 di ajang Desert Rock Fest. Scott Weiland yang merupakan vokalis VR di tanggal 20 Maret 2008 saat VR konser di Glasgow, Skotlandia menyatakan bahwa para penonton di sini adalah penonton yang sangat beruntung di dunia. Konser ini sangat spesial karena ini adalah konser terakhir VR. Ungkapan itu dilontarkan Weiland sebelum memasuki lagu Fall to Pieces. Kata-kata very special bahkan diulang-ulang Weiland beberapa kali. Slash dan Duff hanya saling berpandangan dan mengernyitkan dahi saat itu. Konser dilaksanakan sampai bubar dan masalah mereka diselesaikan kemudian.
Tapi akhirnya Waylon dipecat. Opini Waylon menyatakan bahwa dia tidak betah berada dalam suasana Guns N' Roses dalam band itu. Waylon juga mengungkapkan bahwa konsep terakhir VR yang dia katakan di Glasgow mengacu pada kondisi VR yang sudah tidak kondusif. Hal ini belakangan dibenarkan oleh Matt Sorum yang saat itu kondisi VR memang sedang dilanda konflik. Komentar-komentar Waylon sebelumnya juga membuat marah Slash dan Duff. Di beberapa konsernya, Waylon mengungkapkan bahwa VR bisa menjadi band besar seperti JNR dan suaranya lebih baik daripada Axl Rose. Isu dipecatnya Scott Weiland ini juga memunculkan fakta baru, perselisihan antara Slash dan Scott Weiland yang sudah berlangsung lama. Scott Weiland memutuskan untuk kembali mengadakan tour bersama Stone Temple Pilots dan mengeluarkan album baru setelah mereka reuni. Velvet Revolver setelah itu vakum, para personelnya sibuk dengan proyek pribadi dan bandnya masing-masing. Duff McKagan kembali ke Duff McKagan Loaded atau Loaded, dan pada tahun 2010, Duff sempat bergabung dengan Dave Navarro bersama band Jane's Addiction. 6 bulan setelah bergabung dengan Jane's Addiction, Duff keluar dan kembali ke Loaded. Di tahun 2011, Loaded mengeluarkan album berjudul The Talking. Matt Sorum sempat menjadi pengisi drum untuk Motorhead, band yang digawangi oleh Lemmy. Matt Sorum menjadi drummer Motorhead selama 3 minggu pada September 2009 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sementara oleh Mikkey Dee. Pada pertengahan tahun 2011, Matt Sorum membentuk band yang bernama Diamond Baby. Diamond Baby mengeluarkan video klip yang berjudul The Last Rockstar pada bulan Juli tahun 2011. Video klip ini dibintangi oleh Billy S. Jane Lynch, artis Juliette Lewis, The Michael Mister dari Motorhead, dan aktor Vern Troyer. Sementara Slash, setelah vakumnya VR pada tahun 2009, terlihat sibuk untuk mempersiapkan album yang diberi judul Slash and Friends. Slash mengajak beberapa musisi dan vokalis yang berbeda untuk setiap lagu dalam albumnya, antara lain Ian Astbury, Myles Kennedy, Matt Shadows, Fergie, Lemmy, Mendiang Chris Cornell, Adam Levine, Ozzy Osbourne, dan beberapa musisi lain. Namun pada akhirnya di tanggal 31 Maret tahun 2010, album ini dirilis dengan nama Slash. Dalam rangka promo album waktu itu, Slash mengadakan konser keliling dunia yang dimulai pada 8 April 2010 dengan Myles Kennedy sebagai vokalis utama. Konser pada tahun 2010 ini berjalan lancar dan sempat mampir di 2 kota di Indonesia, yakni Surabaya dan Jakarta. Pada saat yang sama, yakni di bulan Oktober sampai Desember tahun 2010, Slash menyatakan ingin melakukan audisi untuk posisi vokalis Velvet Revolver. Pada bulan Desember tahun 2010, media mengangkat isu bahwa vokalis terbaru VR adalah Corey Taylor, yang sebelumnya vokalis Slipknot. Belakangan, Slash membenarkan hal ini dan Slash telah berkoordinasi dengan anggota lain untuk jamming bersama Taylor. Rumor juga mengatakan kalau Slash nantinya akan mengajak Myles Kennedy, salah satu anggota Alter Bridge yang digawangi oleh Mark Tremonti dan Myles Kennedy. Isu besar mengenai Myles Kennedy akan menjadi vokalis VR ini sudah berkembang sejak tahun 2009 ketika Mark Tremonti dan kawan-kawannya memutuskan reuni bersama Creed. Namun, isu ini terbantahkan karena Alter Bridge ternyata tidak bubar hanya karena para anggotanya kembali reuni bersama Creed. Tapi Myles sudah mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk Alter Bridge. Kembali lagi ke Corey Taylor, Slash mengajukan beberapa lagu yang sudah dibuatnya ke Taylor untuk dibuatkan liriknya. Taylor membuat lirik dan bermain bersamanya, namun keputusan yang sangat mengejutkan adalah Slash mereject Corey Taylor. Slash menganggap Taylor belum pantas menjadi vokalis baru VR. Padahal, VR bersama Corey Taylor telah merekam 10 lagu dan merekamnya. Namun tampaknya Slash tidak cocok, walaupun Duff McKagan dan Matt Sorum sangat menyukai Taylor. Slash sebagai penentu kebijakan utama VR menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Velvet Revolver tidak akan mengeluarkan album baru di tahun itu, karena dirinya sedang sibuk dengan album solonya. Di sisi lain, mantan vokalis Scott Weiland tengah sibuk tur bersama Stone Temple Pilots atau STP. Setelah kesibukan STP, Weiland mengungkapkan bahwa dia telah menghapus dan melupakan berbagai persoalan dengan para anggota VR. Pada Agustus tahun 2011, dia berkata bahwa telah menyembuhkan luka yakni konflik yang pernah terjadi, dan mereka akan benar-benar akur kembali, dan mereka tidak pernah mengatakan tidak pernah untuk bersatu kembali. Siapa tahu nanti mereka akan melakukan beberapa proyek dalam beberapa waktu. Scott Weiland bisa lepas dan bersih dari narkoba, dan kekerabatan mereka sangat dirasa olehnya, karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama lepas dari jeratan narkoba. Ini adalah sebuah band yang besar untuk bisa hidup kembali dan mengingat mereka pernah mengeluarkan 2 album yang menarik. Namun sayang, harapan comeback lagi ke Velvet Revolver pupus sudah.
Vokalis Scott Weiland dikabarkan meninggal dunia dalam tidurnya saat menjalani rangkaian tur di Bloomington, Minnesota pada tanggal 4 Desember tahun 2015. Belum diketahui penyebab kematian musisi berbakat yang penuh kontroversi yang juga menggawangi grup musik The Wildeboats tersebut. Namun, Scott Weiland yang menjadi vokalis grup musik Stone Temple Pilots dan Velvet Revolver tersebut dikenal akrab dengan dunia narkotika dan obat-obatan terlarang. Di lain cerita, grup band Guns N' Roses yang memulai rangkaian tur reuni Not in This Lifetime 2018 dengan membawakan lagu milik Velvet Revolver Slither di Berlin, Jerman. Guns N' Roses kontan mengeber Slither di panggung. Panggung tersebut adalah pertama kalinya Rose membawakan nomor milik mantan band para personel Guns N' Roses. Walau demikian, penampilan Guns N' Roses kali ini bukanlah suatu kejutan. Sebelumnya telah beredar klip latihan mereka saat membawakan single pemenang Grammy 2005 ini di sesi soundcheck. Dalam hal ini, Velvet Revolver walau sering dicap sebagai Guns N' Roses kedua, namun tetap saja band ini memiliki ciri khas mereka. Dan Velvet Revolver telah merangkum sejarah perjalanan mereka. Rest in peace, Scott Weiland.